Halo kakak-kakak dan teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Bagi yang baru menemukan channel ini, welcome to this channel dan jangan lupa dulu pencet tombol subscribe-nya ya. Di edisi alur cerita film kali ini, kita akan membahas film yang berjudul Rais. Film ini dirilis pada tahun 2017, disutradarai oleh Rahul Dholakia dan dibintangi oleh Mr. Shah Rukh Khan dan juga Mahira Khan. Saya atau kami peringatkan bahwa this is full spoiler content. Jadi kepada kakak-kakak atau teman-teman semua yang belum menonton filmnya, dipersilahkan dulu untuk menonton video ini agar tidak kesulitan dalam memahami alur ceritanya. So, people, without anything to do, it's showtime, boy. Dengan mengambil latar pada pertengahan 1960-an, film ini dibuka dengan menampilkan masa kecil dari tokoh utama kita, yaitu bernama Rais, yang tinggal di Fatehpur, Gujarat, di mana di sana diberlakukan larangan alkohol dengan keras. Bagi siapapun yang melanggar akan dikenakan hukuman, yaitu 10 tahun penjara. Saat berada di sekolah, Rais kesulitan ketika gurunya menyuruh Rais untuk membaca apa yang berada di papan tulis. Setelah itu, orang tuanya membawa Rais menuju ke dokter untuk memeriksakan matanya. Dokter yang memeriksakan mata Rais merasa bahwa biaya untuk membeli kacamata bisa dibahas nanti setelah ibu Rais mendapatkan uangnya. Namun, di sisi lain, ibunya tak ingin berhutang kepada dokter itu, sekalipun dokter itu telah memberikan keringanan baginya. Di malam harinya, Rais selalu mencoba untuk mencuri kacamata yang berada di patung. Setelah mendapatkan kacamata itu, Rais memberikan kacamata itu kepada dokter yang telah memeriksakan matanya. Dokter itu terkesan dengan apa yang telah dilakukan oleh Rais. Dia lalu memberikan sejumlah uang agar Rais mendapatkan kacamata yang layak untuknya. Setelah mendapatkan kacamata itu, Rais akhirnya dapat melihat dengan jelas. Namun di saat itu pula, polisi datang ke tempat dia tinggal. Rais lalu mencoba untuk menghalangi polisi itu sambil meniup peluitnya. Dan peluitnya ini adalah tanda bahwa semua orang yang memiliki minuman keras harus segera menyembunyikan minuman keras yang mereka miliki. Setelah terjadi penggeledahan, polisi tak dapat menemukan minuman keras yang ada di sana. Lalu polisi itu marah kepada Rais karena telah menghalangi jalannya. Ibu Rais datang dan menyelamatkannya. Di sini Ibu Rais mengungkapkan, tak ada bisnis yang lebih besar daripada agama. Perkataan ibunya ternyata menjadi pikiran bagi Rais kecil. Keesokan harinya, Rais bersama sahabatnya pergi menemui salah satu gangster terkenal, yaitu bernama Jairaj. Tujuannya ke sana hanyalah untuk bekerja dengannya dan mendapatkan uang yang lebih banyak. Setelah berhasil membuktikan dirinya kepada Jairaj, Rais akhirnya bekerja dengan Jairaj sampai dia dewasa, di mana pekerjaannya ini adalah menyelundupkan minuman keras secara ilegal dan juga menyuap polisi. Di suatu hari, Rais menemui Jairaj. Dia mengungkapkan kepada Jairaj bahwa dia ingin membuka bisnisnya sendiri dengan menjadikan minuman keras yang dimiliki oleh Jairaj adalah sumber dari bisnisnya. Dengan sombongnya, Jairaj menyuruh Rais untuk mencari uang
dalam waktu 3 hari, di mana uang ini yang akan Rais gunakan untuk membeli minuman keras dari Jairaj. Rais lalu memikirkan cara bagaimana mendapatkan uang yang banyak hanya dalam waktu 3 hari. Dia lalu meminjam sebuah mobil dari bengkel temannya. Setelah itu, dia menukarkan mobil tadi dengan sejumlah kambing. Setelah mendapatkan kambing itu, Rais dan juga sahabatnya lalu pergi ke Bombay untuk menjual kambing-kambing untuk perayaan Idul Fitri. Saat mereka sampai di Bombay, beberapa penjual daging di sana merasa tidak senang akan kehadiran mereka. Dan terjadilah perkelahian antara Rais dengan beberapa orang pedagang karena mereka mengejek Rais dengan mengatakan mata empat. Setelah menghabisi seluruh pedagang yang mengejeknya, Rais bertemu dengan Musabai. Berkat bantuan dari Musabai, Rais dapat memulai bisnisnya. Sementara bisnis minuman keras Rais yang berjalan dengan lancar, di sisi lain seorang petugas polisi yang jujur, yaitu Inspektur Majmudar, dipindahkan ke Fatehpur dan memulai tindakan keras terhadap seluruh pedagang minuman keras yang berada di sana. Diketahui, Rais mempunyai salah seorang perempuan yang dicintainya, bernama Aisyah yang diperankan oleh Mahira Khan. Di suatu hari, Majmudar mengadakan sebuah pemeriksaan terhadap seluruh truk yang melintas di suatu jalan. Setelah berhasil menemukan banyaknya botol alkohol atau botol minuman keras, dia langsung menghancurkannya, dan berita ini sampai ke Jairaj karena semua minuman keras yang dihancurkan oleh Majmudar adalah miliknya. Di suatu hari, Majmudar mengundang Rais untuk datang ke kantornya. Dalam percakapan itu, Majmudar memperingatkan kepada Rais untuk segera menghentikan bisnisnya. Setelah itu, Rais berdiskusi dengan teman-temannya dan membuat sebuah rencana agar seluruh minuman keras yang mereka miliki dapat terkirim dengan lancar. Alhasil, penggeledahan yang dilakukan oleh Majmudar sia-sia. Di samping menjalankan bisnisnya, Rais juga mendekati perempuan yang dicintainya, yaitu Aisyah. Di suatu hari, Majmudar menangkap salah seorang pengantin, dan orang ini nantinya akan dipergunakan sebagai informan dalam mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Rais. Sementara itu, Jairaj menemui Rais untuk bergabung dengannya. Namun, Rais malah menginginkan jika Jairaj mau bergabung dengannya, dia yang akan menjadi ketua dalam sindikat ini. Rais juga menyuruh Jairaj untuk memikirkan apa yang dikatakannya selama 3 minggu. Setelah itu, Rais menikah dengan Aisyah. Di suatu hari, Majmudar mendapatkan kabar bahwa Rais akan mengirimkan minuman kerasnya pada hari itu. Dia langsung melakukan sebuah penutupan kepada seluruh jalan yang berasal dari Fatehpur. Namun, Rais yang telah mengetahui hal itu menggunakan jalur air agar seluruh minuman kerasnya dapat tersalurkan.
Karena keberhasilan Rais yang terus meningkat, Jairaj mencoba untuk membunuh Rais dengan mengirimkan salah seorang penembak jitu. Namun, Rais yang cerdik malah berhasil menangkap penembak jitu itu dan membunuhnya. Setelah itu, dia ditangkap oleh Majmudar yang telah mengetahui aksinya. Berita penangkapan Rais sampai kepada Musabai, dan Musabai lalu mengirimkan anak buahnya yang nantinya bersaksi bahwa dia yang telah membunuh penembak jitu itu, agar Rais bisa dibebaskan. Rais akhirnya mendapatkan informasi dari Musabai bahwa seseorang yang telah mengirimkan penembak jitu itu adalah Jairaj. Dia lalu bergegas menuju tempat tinggal Jairaj dan membunuhnya. Akibat dari tindakan yang Rais lakukan, kepala polisi yang berada di Fatehpur akhirnya memindahkan Majmudar ke tempat lain karena merasa dirinya tidak becus dalam menjaga keamanan yang berada di sana. Semenjak pemindahan Majmudar dari Fatehpur, 1 tahun telah berlalu. Dan selama 1 tahun itu, Rais dan juga seluruh teman-temannya menjalankan bisnisnya dengan sangat lancar. Dia juga bekerja sama dengan salah satu politikus terkenal untuk mempermudah aksinya. Dia juga menawarkan pekerjaan kepada orang-orang yang berada di tempat tinggalnya untuk membuatkan tas kain, yang nantinya tas itu akan dipergunakan dalam menyelundupkan minuman keras dan mengirimnya ke rumah-rumah. Rais dan Aisyah dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Faizan. Dia lalu mengundang seluruh orang-orang yang dikenalinya untuk datang ke sebuah pesta yang diperuntukkan untuk menyambut kelahiran anaknya. Di tengah-tengah pesta itu, Rais ditawari sebuah proyek oleh Kepala Menteri untuk memberantas penghuni ilegal dengan cara membangun sebuah perumahan di suatu bidang tanah. Di suatu hari, Majmudar melakukan penangkapan kepada salah satu rekan Rais. Rais yang telah mengetahui tentang penangkapan itu langsung menghubungi kepala kepolisian agar memindahkan Majmudar ke tempat lain. Permintaan Rais dikabulkan dan Majmudar dipindahkan ke ruang kendali, tepatnya Departemen Ruang Kendali. Dan saat berada di Departemen Ruang Kendali, Majmudar masih bisa mengawasi seluruh percakapan yang dilakukan oleh Rais. Dia lalu mengetahui bahwa Rais sedang mempunyai masalah dengan salah satu politikus. Lalu dia membuat sebuah pernyataan di media tentang pertikaian antara Rais dengan seorang politikus itu. Dan berita pertikaian itu sampai kepada kepala kepolisian. Dia memperingatkan kepada Rais bahwa dia hanyalah menjalankan bisnisnya, dan sedangkan urusan politik biar dia yang urus. Akhirnya, kampanye yang dilakukan oleh salah seorang politikus itu sampai ke daerah tempat tinggal Rais, yang mengakibatkan Rais dan juga seluruh orang yang berada di sana terlibat dalam tawuran. Akibat dari tindakannya itu, kepala kepolisian akhirnya menahan Rais. Saat berada di penjara, Rais mendapatkan kabar bahwa kepala menteri telah membentuk sebuah aliansi dengan salah seorang politikus yang sempat bertikai dengannya. Rais yang merasa bisnisnya akan terancam, lalu memutuskan untuk mengikuti pemilu.
Di suatu hari saat Rais memperhatikan proyek yang sedang dibangunnya, Majmudar menemuinya dengan mengungkapkan bahwa dia telah ditempatkan kembali di Fatehpur. Pada saat terjadi kerusuhan besar-besaran yang melibatkan pihak Hindu dan juga Muslim, Rais menyumbangkan sebagian besar kekayaan yang dimilikinya untuk dapat mengirimkan makanan kepada daerah yang terkena dampak akan kerusuhan itu. Hingga di suatu hari, Rais menyadari bahwa dirinya telah bangkrut akibat biaya yang dia keluarkan untuk kampanye dan juga bantuan yang dia kirimkan kepada daerah yang bertikai. Karena tak ada pilihan lain, Rais akhirnya menemui Musabai untuk meminta bantuan. Musabai lalu mencoba untuk meminjamkan Rais uang yang dia butuhkan, namun dengan syarat Rais harus membantunya dulu dalam menyelundupkan sebuah emas. Setelah berhasil menyelundupkan emas itu, Rais merasa bahwa semua masalah yang dihadapinya telah hilang. Namun di suatu pagi, Rais dikejutkan dengan sebuah berita tentang ledakan bom berantai. Dan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi mengarah kepada Rais. Rais kemudian ditelepon oleh salah satu rekannya yang mengungkapkan bahwa Musabai telah mengkhianati mereka dengan cara paket emas yang dikirim mereka bukanlah emas, melainkan bom jenis baru yaitu RDX. Setelah itu, Rais menuju ke tempat Musabai tinggal dan dia membunuhnya. Setelah itu, Rais menelpon sahabatnya dengan menyatakan bahwa dia akan kembali. Di sisi lain, Majmudar yang telah berada di tempat sahabat Rais berada menyuruh seluruh timnya agar menembak saat Rais terlihat. Dan sesampainya Rais di sana, Rais ternyata membawa media yang mengakibatkan Majmudar dan juga timnya kesulitan untuk membunuhnya. Majmudar lalu membawa Rais ke suatu tempat terpencil dan membunuhnya di sana.